Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rini Oktaria Salindri Putri SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau dengan NIM 240543164111. Pada hari Selasa, 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat pagi ini? Masih. Kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Yes. Oke, bisa? Bisa. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Sudah siap untuk doa? Ketua kelas mana? Oke, Nabil boleh pimpin untuk doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Siap ya. Sebelum itu Ibu akan cek kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad. Ahmad kemana Ahmad? Sakit. Sakit apa Ahmad? Demam, Bu. Ada keterangan? Tadi ngirim surat. Mana sekretaris? Ibu pengen tahu pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai mana ya? Yo, siapa yang tahu? Empat teori adanya Hindu Buddha di Indonesia. Oke, teori masuknya agama Hindu Buddha. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa 4 teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Boleh angkat tangannya. Yo, siapa yang bisa menyebutkan 4 teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Baru minggu kemarin kita belajar. Yo, siapa yo? Yang pertama, Sheryl, apa? Tradisinya, Bu. Tradisinya? Iya, terus siapa? Isabel. Apa teorinya? Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Teori Brahma, Bu. Oh, betul. Teori Brahma. Angkat tangannya ya, anak ya. Materi kita adalah peninggalan akulturasi masa Hindu Buddha di Indonesia, warisan budaya yang tak ternilai. Oke, apa saja sih warisan budaya yang ada di daerah kalian? Boleh Isabel apa? Pempek. Oke, terus apa lagi? Kain songket. Apa lagi? Rumah adat Limas. Iya, terus apa lagi? Bahasa. Seni, Bu. Seni. Apa lagi? Mana lagi? Sudah habis? Tak habis. Itu warisan budaya daerah mana ya kalau boleh tahu? Palembang. Palembang, karena kita dari Palembang. Tepuk tangan dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita boleh dibacakan. Siapa ya? Rafa. Coba bacakan Rafa. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dan pelajaran mendidik mampu memahami
bukti-bukti peninggalan dan akulturasi budaya di Indonesia. Kira-kira ini ada yang masih galau? Perasaannya bagaimana hari ini? Bahagia? Bahagia. Ada yang masih galau? Sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah. Itu ya. Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya. Kata Mahatma Gandhi. Ya, siapa sih Mahatma Gandhi itu? Tokoh? Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita menonton video terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Oke, kita tonton dulu ya. Apakah videonya ini? Terdengar tidak? Nah, ini candi apa ya kalau boleh tahu? Siapa yang tahu ini candi apa? Berkuasa di Nusantara. Awalnya candi dibangun sebagai tempat peribadatan sekaligus sebagai lambang kekuasaan dan kejayaan. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Itu ya. Terus candi, apa itu candi? Candi adalah bangunan kuno, biasanya terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan, tempat penyimpanan abdi jenazah raja atau pendeta, atau pusat kegiatan keagamaan pada masa lalu, khususnya pada peradaban Hindu-Buddha. Di sini mengulik tentang kerajaan, masih ingat? Kerajaan Hindu sama kerajaan Buddha. Contohnya, kerajaan Hindu. Majapahit. Iya, kerajaan Majapahit. Kerajaan Buddhanya. Kerajaan Sriwijaya. Iya, kerajaan Sriwijaya. Itu ya. Jadi candi ini dibangunnya pada masa kerajaan-kerajaan. Banyak kan kerajaan kita, ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Sriwijaya, Majapahit, kerajaan Bali, kerajaan Holling, terus kerajaan apa lagi? Apa lagi? Lupa, Bu. Nah, itu banyak kerajaan kita. Lanjut. Nah, ini fungsi dan arsitektur candi. Candi-candi di Indonesia banyak dibangun antara abad ke-7 hingga ke-15 pada masa kerajaan Hindu-Buddha berkuasa di Nusantara. Awalnya candi dibangun sebagai tempat peribadatan sekaligus sebagai lambang kekuasaan dan kejayaan. Itu ya, itu fungsi dan arsitekturnya. Lanjut, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra dan terdiri dari 2.672 panel relief serta 504 arca Buddha. Desainnya melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, candi ini berada sekitar 40 km sebelah barat laut Yogyakarta, 80 km sebelah barat Daya Semarang, dan 100 km sebelah timur Surakarta. Jadi maksudnya, Nak, di situ ada yang namanya 2.672 panel relief serta 504 arca Buddha. Jadi di sini, Nak, nah di dalam ini nih ada arcanya. Terus di dalam sini juga ada arcanya. Terus relief itu yang mana, Bu? Relief itu yang gambar-gambar di sini, Nak. Nah, gambar-gambar di sini. Biasanya di sini itu ada ceritanya atau syair-syairnya. Jadi kalau kamu nanti ke Borobudur atau ke Candi Borobudur, nanti kamu bakal melihat apa? Di dalam sini ada arcanya, arca Buddha. Terus di sini juga ada arca Buddha. Terus yang di sini nanti ada gambar-gambar relief, patung-patung, itu cerita atau syair. Siapa? Ialah syair tokoh
Paham? Paham. Oke. Lanjut. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut kita ke Candi Prambanan. Tuh, dibangun pada abad sama kerajaan Buddha. Ya, banyak dibangun antara abad ke-7 hingga ke-15 pada masa kerajaan Hindu Buddha berkuasa di Nusantara. Awalnya candi dibangun sebagai tempat peribadatan sekaligus sebagai lambang kekuasaan dan kejayaan. Itu ya, itu fungsi dan arsitekturnya. Lanjut, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra dan terdiri dari 2.672 panel relief serta 504 arca Buddha. Desainnya melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Jadi di sini kita akan mencari tahu apa sih perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Ya, jadi di sini sudah Ibu bagi kelompok kan kemarin? Sudah. Sesuai dengan minat bakat kalian, sesuai dengan asesmen yang sudah Ibu lakukan, silahkan duduk secara berkelompok. Boleh? Boleh? Oke. Nah, diharapkan ada ini ya, letter U aja ya, biar tidak membelakangi. Ya, tidak membelakangi Ibu. Nah, biar enak. Adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini apa? Ini sticky note. Nah, apa gunanya sticky note ini? Sticky note ini nanti kalian setelah mencari perbedaan-perbedaan itu kalian tulis di sini. Ya, tulis di sini sesuai dengan aspek-aspek yang sudah ditentukan. Itu ya. Jadi menjelaskan dulu, ini LKPD-nya, tulis nama kelompoknya dan lain-lain. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada petunjuknya, dan sudah ada tugasnya untuk bekerja secara berkelompok. Ini membagikan. Oke. Tulis ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Siap? Jadi analisis perbedaan dari berbagai aspek Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang bawa handphone boleh nanti di-scan-kan di sini. Scan? Di-scan dulu nak? Silakan. Dibantu scan. Sudah bisa di-scan? Sudah? Oke. Tuh, sembari mencari, sembari menulis. Aman? Aman. Boleh ini dicari di sini. Nah, ini di halaman 117 nah. Kalau di sini. Sudah? Aldo, aman? Sudah dapat semua? Wow, sudah dapat semua, sudah dapat
Bapak ini bagaimana? Oke. Nggak bisa scan. Ada handphone yang lain? Nggak ada. Coba. Wifi-nya ada? Bentar ya. Boleh sembari ini diskusikan yang satunya ya, yang di LKPD. Ya. Oke, sebelumnya itu boleh dicek LKPD-nya terlebih dahulu. Kira-kira sudah terisi semua atau belum? Kalau belum diisi. Secara berkelompok itu diisi dulu semuanya. Diisi. Oke. Cek LKPD-nya kalau sudah terisi semuanya, baru kita ke kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah? Oke. Cek LKPD-nya aman? Aman. Oke, tinggal nulis di sticky note ya. Oke, boleh yang struktur sudah? Oke. Kelompok 1 ini sudah siap sticky note-nya. Jadi boleh nanti langsung ditempelkan hasil dari diskusinya. Hasil dari diskusinya boleh ditempel. Yang lain sudah kan? Yang lain sudah? Sudah siap? Oke, kita akan membuka hasil diskusinya. Kita lihat hasilnya bagaimana berdiskusinya. Bisa? Oke, nggak apa-apa seperti itu memang. Lanjut ke simbolik. Kelompok 1, boleh? Oke. Lanjut. Karin. Boleh dijelaskan menghadap ke teman-temannya. Oke, ini perwakilan dari kelompok 1. Silakan dari strukturnya apa yang sudah didapat. Struktur dari Candi Prambanan berbentuk piramid dan Tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 1. Terima kasih Nabil. Kelompok 2. Strukturnya Candi Prambanan. Oke. Sudah paham semuanya atau ada yang mau tanyakan? Sudah. Oke, good. Jadi kita periksa jawaban bersama. Kita cek semuanya apakah benar dari struktur tadi, simbolik, relief, fungsi, dan bentuk bangunan. Ini semuanya sudah benar. Dari kelompok 2, terus kelompok 3, terus kelompok 4. Mana kelompok 4? Struktur Borobudur bercorak Buddha, berbentuk mandala, struktur bertingkat, bercorak itu berbentuk ramping dan tinggi. Reliefnya yang bernafaskan Buddha menceritakan perjalanan spiritual menuju pencerahan dan kisah-kisah Buddha. Betul. Dan dengan berkah dengan bentuk relief naratif dan dekoratif simbolis ya. Oke. Jadi untuk yang kelompok 1 dulu, ini sudah benar. Terus simbolik Candi Prambanan, kosmologi Hindu dengan tingkatan dewa-dewa. Jadi menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju benar. Berarti memang sudah benar-benar paham sekali ya. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, tadi Ibu lihat untuk bekerja kelompoknya sudah good. Terus untuk bekerja samanya, saling membantu, memberikan jawaban itu sudah bagus. Terus tadi siapa ya yang paling aktif di dalam kelompoknya? Tadi Ibu lihat siapa ya? Wah, tadi si Abi, keren Abi. Tuh, untuk kelompok 2-nya ini tadi siapa? Rohman, keren. Tepuk tangan untuk teman semua. Terus kelompok 3 siapa? Nabil. Wah, keren. Jadi, Ibu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya tetap seperti
seperti ini. Jangan ada lagi yang lesu, yang letih, aduh. Itu ya, jangan ya. Tuh. Jadi diharapkan, tadi ada yang terlewat untuk Aldo. Nah, untuk Aldo lain kali kalau waktu sekolah, tidurnya lebih cepat. Iya. Tuh, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa yang pertama coba? Siapa yang tahu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Rajin. Bersih. Apa? Yuk. Iya, betul. Tidur tepat waktu. Terus apa lagi? Disiplin. Disiplin apa? Disiplin apa? Disiplin tepat waktu. Nah, terus apa lagi? Sholat. Terus olahraga. Betul. Terus apa lagi? Makan sehat dan bergizi. Iya, makan sehat dan bergizi. Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Good. Terus apa lagi, Abi? Gemar belajar. Oke, sekarang kita merefleksi diri. Ya, merefleksi diri ya. Kira-kira pembelajaran kita hari ini sudah menyenangkan belum ya? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan ibu? Happy. Happy sekali atau happy aja? Happy banget. Oh, happy banget. Oh, Masya Allah, happy banget. Ada yang perasaannya sedih? Tidak ada. Ada yang perasaannya kecewa? Tidak ada. Ada yang perasaannya bikin menangis? Tidak ada ya? Jadi hari ini kita belajarnya happy. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi candi-candi tersebut yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, tadi sudah disimpulkan. Sekarang simpulkan lagi. Kelompok 1. Apa kesimpulannya hari ini? Maju, boleh sini? Yo, sini. Suaranya lantang biar teman-temannya mendengar. Pakai mic, tidak ada mic kita, jadi suaranya dia dibesarkan. Ayo, kesimpulannya apa hari ini? Dapat membedakan antara Candi Borobudur dan Prambanan. Kedengeran nggak? Nah, Agak besar dong, biar kedengeran teman-temannya. Ayo, yo. Borobudur dan Prambanan sama-sama mencerminkan kejayaan peradaban kuno Indonesia dengan nilai arsitektur, spiritual dan seni tinggi, meski berbeda agama dan gaya, keduanya memperlihatkan kekayaan budaya dan toleransi beragama di masa lampau. Oke, tepuk tangan dulu untuk Isabella. Iya. Siapa lagi nih? Terima kasih Isabella. Selanjutnya, simpulkan dari kelompok 3. Ariel, ayo maju ke depan Ariel. Yo, ke sini Ariel. Oh, Ariel. Ngantuk tidak hari ini? Tidak. Oke. Besar-besar ya Ariel biar temennya kedengeran yang di belakang. Ayo. Kesimpulannya apa hari ini? dapat menganalisis perbedaan antara kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Sudah itu aja? Oke, tepuk tangan untuk Ari. Oke, itu ya nak. Jadi kita sebagai generasi muda harus melestarikan warisan budaya kita. Benar tak Rohmana? Benar. Iya. Jadi kita sebagai generasi muda, ya generasi penerus bangsa ini harus bisa melestarikan warisan budaya kita. Jangan sampai dilupakan.
Harus mencintai budaya kita. Benar gak Abi? Benar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bilang terima kasihnya mana? Iya, sama-sama. Jadi untuk selanjutnya, kalau belajar harus tetap seperti ini, harus semangat, itu ya, harus semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan lagi yang gemuruh. Oke, untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan, boleh nanti kalian pelajari tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Coba Ibu mau tanya, ini agamanya apa? Islam. Ini agamanya apa? Islam. Ini agamanya apa? Islam. Ini agamanya apa? Islam. Berarti kita semua ini beragama Islam. Jadi kita harus tahu sejarahnya masuk dan berkembangnya agama Islam. Jangan hanya tahu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu, tapi kita tidak tahu dengan agama kita sendiri. No ya. Jadi nanti di rumah silakan pelajari tentang masuk dan berkembangnya agama Islam. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan bersiap-siap untuk pulang. Untuk pulang, silakan bersiap-siap. Untuk ketua kelas nanti pimpin doa ya kalau teman-temannya sudah siap. Sebelum siap coba Ibu mau cek dulu hari ini rapi atau tidak anak Ibu ini? Rapi semua? Pakai kaos kaki semua? Oke, good. Rambutnya aman? Aman. Oke. Bajunya aman tidak? Oke, aman Bu. Ganteng. Ganteng. Oke, kalau sudah silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.